Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama nih saya nggak bikin konten mengenai Honda City Z, dan hari ini saya akan kembali sharing mengenai Honda City Z lagi. Kebetulan belum lama ada yang tanya ke saya mengenai oli apa sih yang cocok buat Honda City Z. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, let's do it. Oke teman-teman, jadi gini loh, kalau kita bicara masalah oli ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak informasi mengenai oli ya. Jadi banyak di Google, banyak di channel-channel lain yang bahas mengenai oli. Nah, oli itu ada beberapa hal yang harus kita lihat sebelum kita memutuskan untuk oli apa sih yang kita akan pakai nih ya. Yang pertama itu SAE, atau bisa dibilang viskositas ya. Viskositas apa sih? Nah, jadi viskositas itu adalah kekentalan dari oli tersebut. Nah, makin encer berarti dia mengalir lebih cepat. Semakin kental ya ibarat air dengan madu, ya pasti mana yang lebih cepat mengalir, pasti air. Nah, seperti itu. Jadi semakin encer otomatis semakin cepat dia mengalir atau tersebar di seluruh sektor mesin. Tapi bukan berarti semakin encer itu semakin baik atau semakin kental itu nggak baik ya teman-teman. Jadi encer atau kentalnya itu tergantung dengan spesifikasi mobil teman-teman semuanya. Nah, kebetulan mobil Honda City Z ini kan keluaran tahun 2000. Ya, artinya kalau dari generasi mesin masih bisa dibilang ya belum terlalu modern, tapi juga bukan juga yang terlalu tua ya. Jadi tahun 2000-an tuh sudah mulai masa transisi ya, dari mesin-mesin lama menuju mesin yang modern. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman aja ya teman-teman, jadi kalau cara memilih oli ya untuk Honda City Z, yang pasti adalah olinya harus oli yang asli. Dan memang untuk mencari oli yang asli itu gimana ya, untuk membedakan dari bungkusnya atau galonnya mungkin agak sulit. Kalau saya pribadi, pengalaman saya, untuk membeli oli yang asli kita harus kenal dengan pembelinya. Jadi minimal kita tahu dia tuh jual produk asli atau enggak. Kalau enggak, misalnya teman-teman nih, kalau saya pakai oli ini nih, oli Shell Helix ya, HX6 1040. Kenapa saya pilih itu? Ya memang ini juga rekomendasi dari bengkel yang pernah saya kunjungin, terus saya sharing juga sama bengkel itu, kemudian dia rekomendasiin ini oli ini yang bagus. Kenapa bagus? Yang pasti oli itu sebenarnya bagus ya semuanya ya menurut saya. Yang penting sudah ada spesifikasi SNI satu itu. Yang kedua, memang oli itu kalau setiap pabrikan oli memang sudah pasti mereka sudah meriset ya, oli mereka itu pasti diciptakan bukan untuk merusak mesin, pasti untuk menjaga mesin itu tetap awet. Nah, cuma tinggal teman-teman aja mau pilih yang mana brandnya. Yang pasti yang utama adalah jangan pernah beli oli palsu, jangan tertipu dengan harga murah ya. Terus kemudian kenali siapa penjualnya. Kalau saya pribadi mendingan beli di official store. Misalnya teman-teman beli Pertamina, beli oli itu di official store-nya Pertamina. Misalnya teman-teman boleh ke pom bensinnya ya, mungkin itu lebih terjaga keasliannya. Meskipun memang banyak ya dijual di mana-mana ya. Kemudian misalnya saya beli Shell beli di official store-nya. Misalnya pakai toko online, cari toko online yang official store. Memang harganya sih ya pasti dia agak, emang harganya segitu ya, nggak dibilang mahal ya, memang dia seperti itu. Tapi banyak juga yang jual di bawah harga dari official store. Tapi perlu ditelusuri dan perlu dilihat juga komentarnya dan rekor penjualannya, apakah ada yang komplain dengan oli tersebut, dengan penjualan oli tersebut. Kalau Shell mungkin bisa teman-teman juga beli di pom bensin Shell ya. Jadi teman-teman bisa sekalian ganti oli di situ boleh ya, kalau mau ganti oli atau beli olinya aja juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya lebih terjaga keasliannya, karena kalau beli di pom bensin Shell pastilah minimal oli yang dijual bukan oli palsu. Nah itu. Nah, kembali lagi ke oli yang saya pakai untuk Honda City Z. Nah, saya pakai Shell 1040. Kenapa saya pakai itu? Karena memang gini, saya kemarin ngobrol sama mekanik ya. Karena untuk yang saya pakai ini kan VTEC. VTEC itu sebuah teknologi yang memang dia ada kelebihan
ketika dia putaran tinggi RPM sekitar 4000 3000 sekian ya, sampai lebih 4000 ke atas, dia ada katupnya itu membuka lebih besar lagi. Jadi seolah powernya itu di boost lagi supaya menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nah, di saat VTEC itu kicks in ya, kalau mungkin bahasa Hondanya VTEC kicks in, itu ada tekanan oli yang disemprotkan ke bagian part ya di noken as kalau nggak salah di situ, dan rocker armnya itu nanti akan menekan lebih lebar lagi sehingga tenaga yang dihasilkan lebih besar lagi. Nah, di situ butuh tekanan oli. Kalau oli terlalu kental, otomatis ya tadi ya mungkin gerakannya akan lebih lambat karena yang disemprotkan olinya lebih kental. Kemudian kinerjanya pasti akan kurang maksimal kalau berdasarkan pengalaman dari yang di-share dari mekanik. Jadi dia bilang ya kalau bisa jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Ya makanya yang direkomendasiin sama dia 1040. Kalau terlalu encer juga nanti mesin bisa efeknya berisik sih pastinya ya, akan lebih berisik. Kemudian nggak enak aja kedengerannya. Nah makanya saya oke lah kalau gitu, akhirnya saya putuskan untuk pakai oli Shell 1040. Banyak yang ukuran 1040 ya viskositasnya ya, teman-teman bisa pakai Shell, bisa pakai merek Pertamina atau mungkin dari brand lain ya. Yang penting adalah saran dari saya adalah beli di toko official yang mungkin menjamin keaslian dari oli yang teman-teman bakal pakai ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya oli yang saya pakai adalah oli ukuran size-nya 1040. Kalau merek memang saya pakainya Shell untuk saat ini ya, dan memang tidak ada komplain ya dengan oli yang saya pakai sejauh ini. Nanti saya tunjukin deh setelah saya pakai sekitar berapa bulan lah, 2 bulan lebih ya kalau nggak salah. Nanti saya bongkar ya, saya tunjukin video saya waktu bongkar, saya tunjukin teman-teman ini oli Shell yang saya pakai hasilnya seperti apa di blok mesin, di bagian rocker armnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri seperti apa. Kalau memang olinya palsu, biasanya sudah terpakai 1000 km atau mungkin 2000 km, efeknya itu nanti ada kayak kerak yang nyelip-nyelip di bagian sudut-sudut blok mesin, dan itu adalah penyebab mesin kita nanti bisa jadi rusak ya, bisa pokoknya nanti dampaknya buruk deh buat mesin kita. Itu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk Honda City Z ya, sarannya sih pakai oli yang jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer, karena kalau terlalu kental kasihan seal-sealnya ya, VTEC-nya juga nanti kerjanya lebih berat sehingga menyemprotkan olinya pun lebih berat. Tapi juga tidak terlalu encer. Jadi idealnya sih ya menurut bengkelnya size-nya atau viskositasnya di 1040. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman boleh share, boleh berkomentar kira-kira oli apa yang teman-teman pakai, apakah sama dengan oli yang saya pakai, apakah oli yang saya pakai ini cocok dengan teman-teman semuanya ya. Saya tidak di endorse dengan oli itu, tapi memang itu yang saya pakai. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda dengan saya dan memang itu bagus dan memang teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman pilih dan itu bisa di-share dengan teman-teman yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja video singkat ya, share saya untuk video kali ini. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman ya, khususnya teman-teman yang mungkin banyak juga sih yang baru yang komentar saya baru beli mobil Honda City Z ya, kira-kira keluhannya apa dan sebagainya. Nanti saya mungkin akan cerita lebih banyak lagi mengenai Honda City Z, khususnya untuk para pengguna-pengguna mobil Honda City Z berdasarkan pengalaman ya. Untuk yang baru saya jawab hari ini adalah yang oli ya, pelan-pelan nanti saya akan coba share lagi pengalaman dengan Honda City Z. Jadi olinya silahkan teman-teman sesuaikan dengan budget juga, dan memang itu yang tadi saya pakai ya. Oke, itu saja mungkin video untuk kali ini. Jangan lupa tulis komentar kalian ya mengenai oli apa yang kalian pakai. Oke teman-teman, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.